يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin jamaah subuh rahimahullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadiran Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariatnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki Syahrul Mubarak, yaitu Syahrul Ramadan. Rasulullah SAW biasanya ketika memasuki Syahrul Mubarak, beliau memberikan ungkapan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dan juga satu saat Rasulullah juga memberikan ungkapan marhaban al-mutahhir, marhaban al-mutahhir, marhaban al-mutahhir. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud al-mutahhir? Rasulullah berikan jawaban bahwa al-mutahhir syahrul Ramadan yutahhiru minad dunubi wal ma'asi. Jadi yang dimaksud dengan al-mutahhir itu adalah bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu bisa membersihkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW memberikan warning, peringatan kepada umatnya. Jadi kebanyakan kata Rasul, kebanyakan itu berarti umumnya, berarti banyak, tidak sedikit. Banyak dari umat Rasulullah SAW ini ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dia tidak dapat apa-apa kecuali al-ju wal atas. Kebanyakan
dari umat Rasulullah ini ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kebanyakan berarti keumuman, mayoritas. Kenapa itu bisa terjadi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua faktor. Faktor yang pertama, yang paling fundamental, paling prinsip, salah niat. Pada Rasulullah SAW seringkali memberikan ungkapan mengingatkan kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap aktivitas amal itu tergantung niatnya, dan segala sesuatu tergantung apa yang diniatkan. Seringkali muncul ketika di bulan Ramadan ada orang yang berpuasa tapi niatnya diet, niatnya diet. Itu banyak. Ada juga orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dia kepingin pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya semakin tinggi. Dan ada juga yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan, yang punya niat supaya anak-anak cepat dapat jodoh. Dan banyak sekali niatnya. Ulama-ulama ahli sunnah itu benar-benar memperhatikan betul masalah nawaitu, niat. Benar-benar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan arahan yang konkret. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dan menjalankan agama ini dengan lurus. Jadi benar-benar kita diarahkan agar melakukan ibadah pada bulan Ramadan ini benar-benar lillah. Karena Allah. Tidak ada interest yang lain, tidak ada kepentingan yang lain. Benar-benar lillah, karena Allah. Faktor yang kedua yang menyebabkan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tidak dapat apa-apa kecuali al-ju' wal atas, lapar dan dahaga. Faktor yang kedua, ketika melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah dalam surah Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Kita diperintah oleh Allah untuk mutabba'ah, ittiba kepada Rasulnya, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terlebih pada bulan Ramadan. Kalau itu sudah kita aplikasikan dalam terlebih pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan janji Allah pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya, dan tabdila di kalimatillah, tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat Allah. Apa janji Allah? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Dalam satu hadis qudsi, berarti Allah yang berfirman, kalau ada seorang hamba Allah dicintai oleh Allah,
Allah jadi matanya dengan itu dia bisa melihat. Allah jadi telinganya dengan itu dia bisa mendengar. Allah jadi tangannya dengan itu dia bisa memegang. Allah jadi kaki dengan itu dia bisa berjalan. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan, perumpamaan. Kalau ada seorang hamba Allah dicintai oleh Allah, Allah jaga dia, Allah lindungi dia, Allah selamatkan dia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bahkan kalau Allah itu sudah cinta kepada hambanya, doa-doanya makbul, mudah dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan doanya, apa yang terbersit di dalam hatinya Allah sudah dengar. Apa kalau bahasa Jawa? Kerentak batin. Allah sudah dengar. Belum diminta, belum dimohon kepada Allah, Allah sudah memberikan. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada seorang hamba Allah dicintai oleh Allah, dia dimusuhi oleh orang lain, Allah nyatakan perang. Sampai seperti itu kecintaan Allah pada seorang hamba. Luar biasa. Bagaimana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah, beliau menulis kitab Asyar, 10 marhalah tahapan mahabbatullah, membangun kecintaan kepada Allah. Salah satunya apa? Ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Itu Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Tidak hanya itu, Allah berjanji wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Janji Allah pas. Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat. Jadi dua faktor ini, di mana Rasulullah mengabarkan banyak umatku di bulan Ramadan tidak dapat apa-apa kecuali al-ju' wal atas, lapar dan dahaga. Dua faktor inilah penyebabnya. Faktor niat dan tidak ittiba kepada Rasulullah SAW, tidak mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ulama-ulama ahli sunnah mencoba untuk meringkas aktivitas amal saleh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dikristalkan itu ada 7 aktivitas amal. Yang pertama, shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah khusus memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, yang menjaga imannya jangan sampai terkontaminasi dengan segala macam bentuk-bentuk kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Allah tidak panggil ya ayyuhal muslimun, dan Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas. Tapi khusus bulan Ramadan ini Allah memanggil ya ayyuhan ladzina amanu. Kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan Allah mensyariatkan ibadah saum pada bulan Ramadan ini agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Muttaqin itu derajat puncak manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki, jabatan, pangkat, kedudukan yang kita miliki, martabat keturunan yang kita miliki,
ketampanan, kecintaan, kecantikan yang kita miliki bukan merupakan ukuran tunggal kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Akan tetapi ukuran tunggal kemuliaan seseorang di hadapan Allah hanyalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada umat. Qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman wa ihtisab, semata-mata mengharap pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ini kesempatan emas bagi kita. Jangan sampai disia-siakan. Oleh karena itu filosofi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu patut kita jadikan sebagai contoh. Apa? Hari ini kehidupan, besok kematian. Hari ini kehidupan, besok kematian. Itu kalau filosofi Khalifah bin Khattab radhiyallahu anhu kita tarik ketika kita melaksanakan ibadah. Contoh ibadah sholat, kita sholat, kita yakin ya Allah ini sholatku yang terakhir, karena saya mau mati. Insya Allah khusus mulai dari salam sampai takbiratul ihram, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, insya Allah khusus. Tapi coba kalau filosofi ini tidak kita tarik ketika kita melaksanakan sholat, begitu takbiratul ihram langsung yang muncul program sampai gak ingat ini berapa rakaat, sampai salam lang buang. Makanya ini filosofi Khalifah bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah ini. Terlebih kita ketika melaksanakan ibadah bulan Ramadan, ya Allah jadikan ibadah Ramadanku itu ibadah yang terakhir, insya Allah. Pada suatu saat ada sahabat Rasulullah Abu Umamah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa memasukkan seorang hamba Allah itu ke dalam surganya Allah? Apa jawaban Rasulullah? Qala alaika bisawm, diulang-ulang sampai 3 kali. Alaika bisawm, alaika bisawm, fa innahu la yudalla. Kerjakan puasa, kerjakan puasa, kerjakan puasa. Karena ibadah puasa itu nilai pahalanya tidak ada yang sebanding. Setiap aktivitas amal seorang hamba Allah itu untuk dirinya, kecuali saum, puasa itu untukku kata Allah, dan Allah sendiri yang memberikan pahalanya dari 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Ketika kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan, kita saat kita melaksanakan ibadah sunnah itu nilainya seperti ibadah fardu, apalagi ibadah fardu. Yang sunnah saja nilai pahalanya seperti ibadah fardu, apalagi yang fardu. Masya Allah, benar-benar luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan, kemudian yang kedua, aktivitas amal yang kedua, kita mulai sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang menegakkan ibadah qiyam pada malam harinya, dia mulai imanan wa ihtisaban, dengan iman
wal ihtisab, semata-mata mengharap pahala dari sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini pasti dengan iman wal ihtisab. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Akan tetapi Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulama-ulama fikih itu kan pijakannya melaksanakan ibadah sholat khusyuk dan tumaninah. Itu utama, khusyuk dan tumaninah. Walaupun di Jawa Timur ini ada sholat terawih 7 menit, 7 menit ada, masih ada. Ya memang sholatnya sah, tapi yang nanggung dosa imamnya. Karena tidak apa? Karena apa? Tidak khusyuk dan tidak tumaninah. Khusyuk dan tumaninah ini menjadi pijakan ulama-ulama fikih. Ada lagi kesalahan. Ini kesalahannya fatal, terus diulang-ulang. Padahal ustaznya ya sudah sering kali mengingatkan, tapi diulang-ulang, bolak-balik. Ya. Apa kesalahan fatalnya? Rasulullah yang kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna man qama ma'al imam, sesungguhnya orang yang sholat bersama imam, berarti sholat berjamaah, konteksnya sholat tarawih, hatta yang sharif, sampai selesai, berarti sampai sholat witir, kutiba lahu qiyamul lail, niscaya Allah akan mencatat baginya seperti orang yang sholat malam semalam. Ini hadis sahih, rawahu Abu Dawud wa Nasai wa Tirmidzi. Sanadnya sahih. Tapi seringkali di masyarakat kita, begitu imam sholat witir, makmumnya buyar, tinggal sekian sholat. Ini kesalahan yang terus diulang-ulang dengan alasan besar, saya mau sholat witir di rumah. Padahal kan nilai pahalanya tinggi ketika kita sholat witir bersama imam. Perkara nanti malam kita bangun lagi, mau silakan, tapi witir cuma sekali, jangan diulang lagi, ya kan? Ini kesalahan terus berulang. Emang padahal Ramadan itu masya Allah kita berburu, ya kan? Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, aktivitas amal soleh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW, As-Siyam wal Quran syafi'an li ashab. Jadi puasa kita, bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan itu bisa menjadi syafaat, penolong kita nanti di yaumil qiyamah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu para sahabat Rasulullah itu biasanya tidak hanya Iqra'ul Quran, tapi tadabbur Quran. Para sahabat Rasulullah itu biasanya 10 ayat dibaca, ditadabburi, dikaji asbab nuzulnya, maknanya, dihayati, kemudian diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan. Karena Al-Quran itu al-huda, petunjuk dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Al-Quran itu as-syifa, penyembuh dari segala macam penyakit, maupun fisik maupun non fisik.
Dan banyak sekali fadilah yang akan kita dapatkan ketika kita Iqra'ul Quran atau tadabbur Quran di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian aktivitas amal soleh yang keempat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu sedekah. Qala Rasulullah SAW, afdal sedekah fi syahr Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu di bulan Ramadan. Masa kalau kita buka kitab sirah Nabawiyah, Masya Allah, Rasulullah itu sedekahnya lebih maksimal, lebih berkualitas di bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Maksimal sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedekah itu tidak hanya ngasih fulus, tidak. Ketika kita memberikan taujih, nasihat kepada sesama kaum muslimin, itu juga sedekah. Ketika kita cegah perbuatan maksiat, ketika kita cegah kesenang-senangan, ketidakadilan, kebobrokan moral, kita cegah, itu juga sedekah. Bahkan sampai di jalan ada batu atau duri yang bisa mencelakakan orang lain, bismillah ya Allah, saya tidak, itu juga sedekah. Bahkan ketika kita bertemu sesama muslim, saya mengucap salam ya, dengan wajah yang manis, itu juga sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi kalau kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di bulan Ramadan, itu sedekah yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barittabi'u bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar." Bahkan kalian harus tetap mengajak untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Hatta idza ra'aitum su'an mutaq, hingga kebakiran itu sudah ditahan. Bahkan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wahwan mutabian, hawa nafsu sudah diikuti. Bahkan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Waktunya waktaratan, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat. Dan itu juga jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wahizabatul ikirahi birrahihi, manusia sudah lebih banyak membanggakan rohnya, akalnya, pendapat-pendapatnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Nah, Rasulullah mengingatkan, kalau sudah 4 faktor ini sudah muncul di tengah masyarakat kita, Rasulullah memberikan wasiat, fa'alaika ya bi nafsik, perhatikan diri kalian, perhatikan diri kalian, perhatikan diri kalian. Wada'angkan awam, jauhi kebanyakan orang. Ini ulama-ulama hadis ketika menafsirkan wada'angkan awam, itu maknanya bukan terus akhirnya kita uzlah, menyendiri dari berinteraksi dengan masyarakat, bukan. Maknanya itu kembali pada tadi peringatan Rasulullah, jangan sampai di faktor itu kita masuk atau ngikut, di mana kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat. Manusia sudah lebih banyak membanggakan rohnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Itu maknanya. Wada'angka awam, jauhi kebanyakan orang. Itu maknanya seperti ini. Fa'inna min wara'ikum ayyamasoh, sebentar lagi kalian akan mendapati hari-hari kesabaran. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan fa'inna min wara'ikum ayyamasoh, itu maknanya saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hamba. Tapi Rasulullah ngasih warning peringatan apa?
Kalau kita tetap istiqomah mentauhidkan Allah dan segala aspek kehidupan, kita jaga, kita rawat iman kita. Jangan sampai terkontaminasi dengan segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Kita ittiba kepada Rasulullah SAW, baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mulai dari ibda' bi nafsi, mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bahkan sampai dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah, Rasulullah SAW memberikan busra, berita gembira. Qala Rasulullah SAW, lil amili fihim ajrun 50 rajulan ya'maluna bid-da'wah. Kalian akan mendapatkan pahala sebanyak 50 orang yang beramal semisal. Rasulullah tanya, apa sahabat tanya? Ya Rasulullah, ajrun 50 minkum. Apakah yang kau maksud dari kalangan mereka? Adalah ajrun 50 minkum, dari kalian. Artinya apa? Ketika kita mentauhidkan Allah dan segala aspek kehidupan, kita ittiba kepada Rasulullah, kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mulai dari ibda' bi nafsi, diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasulullah memberikan busra, berita gembira. Itu nilai pahalanya, kata Rasulullah, seperti 50 amalan sahabat Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dan hadis ini banyak dijadikan bahan diskusi oleh ulama-ulama hadis. Kenapa? Karena nilai pahalanya besar. Pertanyaan sampai akhirnya dijadikan bahan diskusi. Wah, kenapa? Kok nilai pahalanya lebih besar sampai seperti 50 amalan sahabat? Padahal Rasulullah mengingatkan, kalau Rasulullah SAW khairun nas, sebaik-baik manusia itu pada masa siapa? Sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'ut tabi'in. Ini yang the best, terbaik. Tapi kenapa kita umat akhir zaman, ketika kita istiqomah mentauhidkan Allah, ittiba kepada Rasulullah, kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat. Akhirnya ulama-ulama hadis ini ngambil kesimpulan. Hadis apa? Ternyata kalau pada masa sahabat Rasulullah masih ada problem, langsung dijawab oleh Rasulullah. Sahabat langsung mengamalkan. Kita Rasulullah sudah modal kita hanya amalu, iman. Oleh karena itu kenapa ya pahalanya lebih besar? Itu tadi, karena modal kita cuma iman. Itu hasil diskusi oleh ulama-ulama hadis ketika menafsirkan hadis kita. Bapak, Ibu yang dimuliakan, sampai dalam tatanan teknis Rasulullah memberi contoh. Qala Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, fa illam yastati' fa bilisan, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika aqwal iman. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kalau ada kemungkaran di depan kamu, ada kezaliman, ada kemaksiatan, ada kemungkaran, ada kesewenang-wenangan, ada ketidakadilan di depan kamu, Rasul perintah rubah dengan tangan. Ulama-ulama hadis menafsirkan boleh dinamai dengan jabatan, kedudukan, pangkat, kekuasaan kamu, rubah. Kalau tidak mampu, lisan, dengan lisan kita. Kalau tidak mampu, terakhir doa, munajat kepada Allah. Itu selemah-lemahnya iman. Bapak Ibu yang dimuliakan. Kemudian yang kelima, aktivitas amal soleh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW
yaitu iftar shaim, memberi buka kepada orang yang berpuasa. Apa kalau di Jawa Timur? Takjil. Masya Allah. Rasulullah ngasih kabar. Itu ketika kita memberi takjil atau memberi buka kepada orang yang berpuasa, walaupun cuma seteguk air, itu nilai pahalanya, kata Rasulullah, seperti orang yang berpuasa dan Allah tidak mengurangi sedikit pun nilai pahala. Masya Allah. Itu kesempatan emas bagi kita. Tapi alhamdulillah di masyarakat Malang Raya ini, alhamdulillah, kalau yang takjil itu kan di mana-mana, alhamdulillah, sampai di pinggir-pinggir jalan, alhamdulillah sudah semarak. Nah, itu menjadi budaya, terutama di Malang Raya. Alhamdulillah, sudah tersosialisasi di masyarakat kita. Jadi, apalagi di masjid-masjid, alhamdulillah, kita harus menang. Kemudian yang keenam, aktivitas amal soleh yang keenam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu umrah. Kalau Rasulullah SAW umrah di Ramadan tak kira hajatan ma'in. Ini hadis sahih Rasulullah. Jadi umrah di bulan Ramadan, kata Rasulullah, nilai pahalanya itu seperti haji bersama Rasulullah SAW. Ini hadis sahih Bukhari. Tapi yang itu biayanya mahal. Apalagi kita ambil yang 15 hari sampai kita sholat id di Masjidil Haram, ya. Oh itu mahal, ya. Tapi umpama kalau tahun ini kita belum diberi kesempatan oleh Allah umrah di bulan Ramadan, masih ada kesempatan. Bagaimana caranya? Berangkat sholat subuh di Masjid Jenderal Ahmad Yani. Batas sholat subuh, ikuti kuliah subuh sampai waktu subuh, tambah 7 menit, ya. Jangan pas terbit matahari. Sunnahnya itu setelah terbit matahari, ya. Tambah 7 menit. Laksanakan sholat sunnah Isra 2 rakaat. Rasulullah mengabarkan nilai pahala sampai juta bulan kalau 3 kali oleh Rasulullah. Tamat. Itu nilai pahalanya seperti haji dan umrah. Tamatin, sempurna. Itu konteksnya di masjid, bukan di rumah. Konteksnya di masjid. Yang terakhir, yang ketujuh, aktivitas amal yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW yang itu visinya biasanya Rasulullah pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan beliau melaksanakan ibadah sunnah i'tikaf. Ulama-ulama fikih memberikan standar yang paling afdal melaksanakan ibadah sunnah i'tikaf itu di Masjidil Haram. Itu yang paling afdal. Ranking kedua Masjid Nabawi. Ranking ketiga Masjid Al-Aqsa. Ranking keempat Masjid Jenderal Ahmad Yani. Ranking kelima musola. Kalau di Masjid Al-Yani kan 5 waktu sama sholat Jumat. Ranking kelima musola yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Boleh. Tentang waktunya ulama-ulama fikih banyak pendapat. Yang lebih afdal full dengan mulai Rasulullah itu sudah masuk hari ke-20 Rasulullah sudah ba'da subuh, Rasulullah sudah masuk melaksanakan ibadah i'tikaf sampai takbirannya. Tapi ada ulama fikih mengeluarkan pendapat
minim 1 jam, minim 1 jam, boleh. Jadi masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, baca Quran, zikir, doa, ya perbanyak doa, ya kan? Bahkan sampai istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, doa apa yang aku baca? Terutama 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Rasulullah ngajari doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkanlah. Itu kita Pak. Tapi ingat Pak, kalau kita sudah niat iktikaf, ya 10 hari itu, jangan sampai yang masih punya istri tidak boleh berhubungan. Kalau sudah, walaupun malam hari tidak boleh, karena sudah niat iktikaf. Kalau 10 hari sampai malam-malamnya itu kita hubungan dengan istri, ya kan? Itu batal iktikaf kita. Bahkan sampai ulama-ulama fikih itu, umpama kita sudah niat iktikaf, tetangga kita meninggal, nggak boleh kita mengantarkan jenazah, nggak boleh. Ya. Kalau kita sudah niat iktikaf, nah seperti itu. Nah, tadi kan minim 1 jam, ya kan? Sampai akhirnya ada jamaah yang, Ustaz, saya mau yang kan rata-rata kan bapak-bapak ibu kan sudah 10 hari terakhir itu kan kadang-kadang jam 7 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, atau setengah jam 2, ya kan? Rata-rata kan jam 2 malam. Itu sudah banyak keumuman di malam. Ya sudah, alhamdulillah masjid-masjid sudah melaksanakan iktikaf. Saya nggak bisa Ustaz, karena apa? Karena rumah saya jauh dan keamanannya nggak terjaga. Gimana saya kalau saya niatkan iktikaf ketika sholat isya sampai tarawih? Boleh nggak? Boleh. Tadi kan minimal 1. Boleh. Ustaz, gimana kalau saya iktikaf, saya niatkan mulai sholat subuh sampai terbit matahari? Boleh nggak? Boleh. Monggo silakan. Monggo silakan. Itu tadi kan ulama-ulama fikih katakan ini 1 jam. Karena Rasulullah SAW bahkan istri Rasulullah juga melakukan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, itulah 7 aktivitas amal yang diringkas oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Mudah-mudahan ketika kita memasuki bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Bapak, ibu yang dimuliakan Allah, saya buka pertanyaan. Kita dialog interaktif. Monggo silakan. Di mic-nya. Monggo silakan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat subuh, Ustaz. Kalau ibu-ibu kan tidak masjid, lalu bagaimana sholat subuhnya itu sah nggak? Kalau sholat subuh terima kasih. Jazakallah khair. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, beberapa kibar ulama menegaskan itu konteks hadisnya itu di masjid, bukan di rumah. Bukan di rumah. Sekali lagi konteksnya di masjid. Sholat subuh berjamaah sampai waktu subuh. Itu. Yang lain? Oh, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ada tanggungan puasa, apakah harus di tahun ini atau bisa di tahun baru? Ya. Baik. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana terutama kaum wanita yang punya tanggungan, ya kan? Tanggungan puasa.
otomatis utamakan terlebih dahulu membayar tanggungan puasa itu. Bahkan sampai ketika kita biasanya setelah Id, ya kan, kita langsung nyambung besoknya Syawal, ya kan. Ustaz, gimana? Saya enggak, kan padahal kalau nilai kita laksanakan ini tadi 6 hari puasa sunnah Syawal, itu kan nilainya seperti kita puasa 1 tahun. Ustaz, karena saya masih punya tanggungan puasa, gimana? Utamakan dulu bayar utang, utamakan dulu bayar utang puasa, ya, daripada puasa Syawal. Karena itu tuntunannya seperti itu. Ulama-ulama fikih seperti itu. Utamakan bayar utangnya. Begitu juga sebelum Ramadan, tuntaskan dulu, gitu. Nah, seperti itu. Kalau belum sampai ya dilanjutkan setelah Syawal. Saya kira yang lain. Pokok di luar konteks tidak apa-apa. Di luar konteks pembahasan kita tidak apa-apa. Mohon silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Kalau bulan puasa dibayar duluan. Ya. Kalau ini bulan Ramadan itu kan utamakan juga sedekah. Ya. Sementara utangnya masih ada. Ya. Diprioritaskan bayar utang atau bersedekah. Karena bersedekah pahalanya kan sangat banyak. Ya. Sedangkan utangnya itu kredit rumah 15 tahun. Itu mana yang diprioritaskan? Terima kasih. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya pernah ditanya sama seorang ibu, ya, Ustaz, begitu saya bayar hutang, karena kebetulan kan nifas, ya kan, nifas, saya bayar hutang, hamil lagi. Mau bayar hutang hamil, ini terlalu subur. Ya kan? Habis itu mau bayar hutang lagi, hamil lagi. Nah, akhirnya saya kasih jawaban. Sahabat Rasulullah SAW Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu bagi wanita yang menyusui, ya, nifas, yang bukan menyusui, yang nifas, itu cukup bayar fidyah. Tapi kalau ulama-ulama fikih itu macam-macam pendapat, ya kan? Tapi karena ini tadi, ibu ini tadi mau bayar hutang, hamil lagi, mau bayar hutang, hamil lagi, ya tidak. Ikuti sahabat Rasulullah SAW. Karena dalilnya apa? Kalau Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafatir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa atu 'alaiha binawajib. Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafatir rasyidin, para sahabatnya al-mahdiyyin yang diberi petunjuk min ba'di sunnah. Bahkan Rasulullah memberikan penegasan lagi, tamassaku biha wa atu 'alaiha binawajib. Pegang kuat sunnah. Kita sunnah Rasulullah itu dengan gigi geram. Ini bahasa kita konsisten, komitmen harus. Saya kira gitu. Jadi memang Allah tidak membebani seorang hambanya kecuali sesuai dengan kesabaran. Yang penting kita, ya, yang penting benar-benar nilaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira gitu. Yang lain, Bapak silakan. Apa saja itu? Di luar konteks tidak apa-apa. Itu pokok, silakan. Pojok yang dekat pilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Ustaz untuk jamaah di sini tentang kaitannya dengan puasa Syawal tadi. Apakah boleh digabungkan dengan barangkali puasa Senin Kamis? Mohon penjelasannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana ketika kita membayar hutang tadi, ya kan?
diniatkan bersama-sama dengan puasa Senin, boleh. Dua niat itu tadi boleh. Ulama-ulama fikih membolehkan. Tidak ada yang larang. Yang salah, yang tidak melaksanakan. Monggo silakan yang lain. Monggo yang depan. Cincang. Baca putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang saya tanyakan, Ustaz. Yang pertama tentang orang masuk surga. Menurut Rasulullah ada dua hal, yaitu dari rahmat Allah dan yang kedua dari syafaat. Kalau syafaat itu apa saja? Kemudian yang kedua, Rasulullah mengabarkan umatnya ini terbagi 73 golongan. Hanya satu golongan yang masuk surga. Apakah kita di sini termasuk golongan yang masuk surga? Kemudian yang keempat, Rasulullah mengabarkan ada 70.000 umatnya masuk surga tanpa hisab. Nah, ini golongan yang masuk hisab ini seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, Rasulullah mengabarkan kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari sisi Allah? Dalam surah Al-Baqarah ayat 218 itu Allah berikan arah amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Beriman, hijrah, dan jihad fi sabilillah. Allah akan berikan rahmat. Jadi Allah pasti lewat apa itu tadi? Wasilah, ada 3 wasilah itu: iman, hijrah, dan jihad. Karena Rasulullah mengingatkan, kalau Rasulullah SAW Rasul amilin Islam wa amudus salat wa zirwatus salat bil jihad fi sabilillah. Ini hadis sahih wa Muslim. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya salat. Puncak amal dalam Islam adalah al-jihad fi sabilillah. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan, tapi ada juga ini tadi kan amalun wa hajarun wa jahadun fi sabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang bersolawat kepadamu satu kali, Allah akan berikan 10 rahmat. Masya Allah. Ini pintu kedua. Kalau pintu pertama tadi amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, Allah turunkan rahmat. Ini pintu yang kedua, sholawat. Sebagaimana setiap khatib, ya kan, biasanya baca surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dalilnya. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, memuji, ya kan, memuji Nabi. Ulama-ulama akan memfasir, menafsirkan Allah kan, Allah dan para malaikatnya memuji Nabi, itu maknanya Allah Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, itu maknanya itu pujian Allah kepada Rasulullah SAW. Setelah itu baru Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabimu dan ucapkan salam sebagai tanda penghormatan kepada. Itu dalilnya.
Jadi satu kita baca sholawat kepada Nabi 1 kali, 10 rahmat akan diturunkan. Kemudian yang kedua tadi, golongan umat Rasulullah akan pecah. Jadi 70. Ya. Jadi kalau al-Yahud akan pecah jadi 72 golongan, Wan-Nasara 72 golongan, umat Rasulullah 73 golongan. Kecuali satu, ma'ana alaihi wa ashabi, di mana aku dan sahabatku meniti di atasnya. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi di masyarakat kita klaim ahlus sunnah wal jamaah itu aku, kamu bukan. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu bukan organisasi. Sekali lagi, ahlus sunnah wal jamaah itu bukan organisasi. Tapi Rasulullah menegaskan ma'ana alaihi wa ashabi, di mana aku dan sahabatku meniti di jalan, di atas jalan. Jadi ketika kita ittiba kepada Rasulullah dan sahabatnya, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi siapapun, ketika kita ngikuti Rasulullah dan sahabat, siapapun, baik dari Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, apalagi Al-Wasliyah, ya semuanya sudah, siapapun sudah. Kalau dia ngikuti Rasulullah dan sahabatnya, berarti dia ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang selamat itu cuma satu, ahlus sunnah wal jamaah. Yang ketiga, apa tadi Pak? Oh, syafaat. Sudah kan tadi syafaat sudah. Oh, masuk surga tanpa hisab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengabarkan dan hadis sahih. Jadi nanti di yaumil akhir ada umat dari Rasulullah SAW yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Jumlahnya 70.000. Jumlahnya 70.000. Kira-kira awak dipel muda 70.000. Padahal ada kitab 60.000 sahabat. Gawat ini bermuda 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Masya Allah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, tambah ya Allah umatku yang kau masukkan ke dalam surgamu tanpa hisab dan tanpa adab. Insya Allah kita masuk, insya Allah ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap 1.000 ada 70.000 umat Rasulullah yang dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Tapi ada syaratnya. Jadi ada syarat. Artinya tidak gratisan. Ada syarat. Apa? Yang pertama, Bapak yang biar dimuliakan. Yang pertama syaratnya la ruqyah. Dia tidak minta ruqyah. Dia tidak minta ruqyah, la ruqyah. Kecuali ketika dia terkena gangguan, baru dibolehkan minta ruqyah. Tapi jumhur dalam ahlus sunnah sepakat ruqyah mandiri itu lebih afdal. Artinya meruqyah dirinya itu lebih afdal. Ruqyah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, tidak meyakini, tidak melakukan tatayur. Tatayur itu
nomor 13. Karena siap. Jangan beli rumah tusuk sate. Oh ya Allah, tadi malam ada burung gagak. Ini tondo ada kematian. Ini dia tidak percaya kepada hal yang siap. Dia tidak melakukan tatayun, tidak percaya. Dan kemudian syarat yang ketiga, dia tidak melakukan pengobatan K. Jadi seperti film Rambo, itu kan dia kena sampai sobek, karena kena ranting-ranting pohon tajam itu. Nah akhirnya dia jahit sendiri. Setelah dijahit, baru dia ambil besi, dipanaskan, kemudian dinyoskan untuk mensterilisasi. Itu tidak boleh, kecuali daruriyah. Ulama-ulama fikih ketika daruriyah, umpama kita di gunung, tidak ada puskesmas, tidak ada dokter, boleh kita melakukan pengobatan Indah, boleh. Ulama-ulama fikih membolehkan. Kalau dihukumi daruriyah, darurat. Yang terakhir, syarat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal hanya kepada Allah. Baru masuk 70.000 ya. Insya Allah. Itu sah. Jadi enggak gratisan Pak. Walaupun 70.000. Tadi kan Rasulullah kan berdoa lagi kan ditambah sama Allah. Insya Allah kita katut Pak. Tapi syaratnya itu tadi 4. Syaratnya 4. Ya kan? Lah ya, tidak melakukan punya keyakinan tatayul tadi. Oke? Dan dia bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Sudah terjawab semuanya. Sudah masuk surah. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mari kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.